Kada eta warung, geus buka can. Di haji mikiran warung. Sebalanya minyak acan. Maaf ya. Yang punya proyek selama di sana mikirin proyek terus. Gimana? Jadi kebanyakan hanya upacara. Ihram itu hanya upacara. Pakai kain ihram. Tak ngerti. Tidak pernah nanya. Saya begitu sampai di sana. Pertama saya tanya Mutawib. Kenapa yang pakai kain ihram cuma laki-laki, perempuan tidak? Tak bisa nggak jawab. Paling jawabannya, atuh mun istri nganggo ihram apa orat. Cuman gitu paling oke. Kumaha carana teu orat sok, da bisa dibulankeun. Karena ini ada pesan spiritualnya. Karena haji perjalanan rohani, maka yang pakai kain ihram cuman laki-laki. Qad afla man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya dan rugi yang mereka yang mengotori jiwanya. Jadi haji itu menyucikan jiwa. Apakah orang yang pulang dari Makkah itu suci? Kalau pakai kain, pakai sirah, pakai peci bodas, gampang tinggal beli 2 real. Paham maksud saya? Ya, supaya ulah gaya unggul. Ngerti sekarang ihram? Jadi inti sarinya ihram adalah melepaskan kemelekat pada harta dan diri. Diri itu ego. Ego itu nafsu. Nah, ego ada 2. Satu, melepaskan kemelekatan pada keserakahan akan yang kita ingin. Yang kedua, melepaskan kemelekatan pada kebencian yang tidak kita ingin. Terima semua apa adanya. Kalau masih tidak terima, namanya masih melekat. 1. Itu baru ihram. Dulu waktu haji dijelaskan nggak begini ihramnya? Ya enggak. Pokoknya pakai kain ihram caranya kieu pakai sabuk, riweuh paciuh. Bagaimana pakai kain ihram yang bawah? Bagaimana pakai kain ihram yang atas? Perhatikan saya. Yuk, yang laki-laki dulu. Sugan ingat keneh. Pakai kain ihram sebelum tawaf, yang mana yang terbuka, mana yang tertutup? Sok. Bener tuh hajina ya teh. Waktu pakai kain ihram yang bagian atas, ini mau tawaf nih. Ini kan ada tangan lengan kiri, lengan kanan. Nu ditutup ku kain ihram, nu mana? Nu kenca, nu katuhu? Nu kenca. Nah, nu ngajawab dah ibu-ibu. Saya curiga ya Pak Haji belah dia kamarana ya teh. Jika na poho pisan, datang ngarti teh. Yang ditutup itu waktu pakai kain ihram yang kiri. Waktu kita mengelilingi Ka'bah, begini, ini Ka'bah tadi kenca. Apa artinya? Awas, Ka'bah mah sanes Allah. Makanya ditutup, nu kenca kade, ya itu lain Allah. Ini tuh baru simbol rumahnya Allah. Allah nggak ada di sana. Allah ada dalam dirimu, lebih dekat kepadamu daripada urat dari lehermu. Makanya yang kanan dibuka. Kiri itu lambang jasmani, panon jasmani, kanan itu lambang ruhani. Jadi kalau kita mau tawaf yang sungguhan, gunakan penglihatan kananmu supaya kamu jadi golongan kanan. Kanan itu lambang ruhani, kiri itu lambang jasmani. Mata ada 2, satu mata jasmani, satu mata ruhani. Kade, lamun geus nepi ka ditu, tong make mata jasmani, harus menggunakan mata ruhani. Mata jasmani simbolnya kiri, mata ruhani simbolnya kanan. Makanya yang sebelah kiri ditutup pakai kain ihram. Ieu teh ngartos henteu? Ari baheula haji kumaha? Nah, itu ada sibuk wae nguruskeun samal tarasi wae. Yang kiri ditutup, yang kanan dibuka. Makanya yang menghadap Ka'bah yang kiri, yang kanan enggak menghadap Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Makanya yang kiri menghadap Ka'bah, yang kanan tidak. Kartos tuh. Yang gini saja enggak dijelaskan. Makanya nanti kalau kalian berangkat ke sana, saya bimbing. Aduh, bahkan Ka'bah pun bisa tidak ada. Yang ada cuma kekosongan aja alam cahaya. Ada mahasiswa ITB tuh, dia master. Suatu saat dia pengen umroh dengan saya. Saya tanya, apa motivasi Anda umroh dengan saya? Jawabannya apa? Saya ingin membuktikan semua omongan yang saya sampaikan. Dan ternyata begitu tawaf pertama kali dengan saya, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Dia gak bisa lihat lagi Ka'bah itu. Yang lihat cuman cahaya aja yang luar biasa. Ruang kosong tanpa batas. Karena saat itu yang terbuka bukan mata kirinya kan ditutup sama kain, mata kanannya terbuka. Nah, makanya ada golongan kiri, golongan kanan. Golongan kiri itu golongan jasmani, melihat sesuatu cuma dengan mata lahir. Ada lagi golongan kanan, sudah bisa melihat sesuatu dengan mata batinnya, mata kanannya. Nah, orang yang melihat dunia hanya dengan satu mata disebutnya dajjal. Dajjal teh hiji panonna.
Makanya gambar Dajjal, panona hiji ditutup. Bukan itu. Dajjal itu melihat dengan satu sudut pandang dunia. Itu Dajjal. Makanya kita melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang, dunia dan akhirat. Karena apa? Dunia kalau dilihat dari sudut pandang ketuhanan, tidak ada yang buruk. Semuanya baik-baik saja. Nah, kenapa ada baik buruk? Itu karena sudut pandang. Jadi baik buruk mah menang nyieun pikiran. Oke. Ini ngerti sampai sini? Sampai mana tadi? Nah, itu ihram. Mari lihat yang kedua. Setelah ihram, yang kedua adalah tawaf. Yuk kita lihat tawaf. Bagaimana praktek tawaf dalam hidup? Nah, yang pertama lihat, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. 7 putaran. Kok 7? Kok bukan 8? Kok bukan 9? Apa pentingnya kok 7? Subhanallah. Kok sama dengan 7 ayat Al-Fatihah? Kok sama dengan 7 lapis langit? Kok sama dengan 7 lapis bumi? Kok sama dengan 7 hari dalam seminggu? Kok 7? Pernah nanya nggak? Saya yakin kalian nggak nanya. Suruh muter aja. Makanya tawaf yang sebenarnya adalah di sini. Di sini. Karena apa? Karena kesadaran kita itu dikelilingi oleh yang 7. Namanya panca indera. 2 telinga, 2 mata, 2 pernapasan, 1 mulut. Kendalikan yang 7. Itu tawaf yang sebenarnya. Pulang dari sana, mata masih seperti itu. Menatap orang lain penuh curiga. Tidak pernah bisa menatap orang lain dengan persahabatan. Karena kalau orang yang sudah haji di tingkatan kesadaran, dia harus sudah bisa menatap orang bukan hanya dengan senyum di mulut. Belajar senyum dengan mata. Belajar senyum dengan mata. Senyum di mulut masih bisa ditipu, tapi kalau senyum dengan mata, walaupun mulutnya tidak senyum, mata tidak pernah bisa berbohong. Tatap aja anak kita ketika berbohong, gak akan kuat dia. Kenapa? Mata itu bisa bicara. Gitu. Jadi tawaf yang sebenarnya ini nih, ya, ini adalah pintu pikiran. Ini adalah pintu pikiran. Perhatikan saya. Ada nggak kata-kata kotor lewat sini? Ada? Pasti ada, tetapi itu bisa ditangkap oleh pikiran atau tidak, terserah kamu. Kan sudah saya bilang, sakit hati bukan urusan orang, sakit hati berurusan kamu, tergantung pikiranmu. Jadi kalau yang masuk di sini mental, 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 apa yang terjadi? Pikiran akan selalu suci dan tidak tercela. Nah, ciri orang yang sudah tawafnya keren, dia bisa mengendalikan yang 7 untuk menjaga kesucian pikirannya. Karena pikiran itu secara saintifik, ya, itu akan tergantung masukan dari yang 7. Waktu kalian tawaf bentuknya lingkaran bukan? Lingkaran itu lambang kesempurnaan. Lingkaran itu, ya, lingkaran itu jari-jarinya konstan. Jari-jari itu melambangkan jarak antara pusat dengan pinggiran. Dan kalau kita bikin lingkaran, titik awal bertemu dengan titik akhir, itu filosofis umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu di situ. Subhanallah. Dan lingkaran itu adalah lambang kesempurnaan. Perhatikan saya semuanya. Tidak ada ban yang kotak. Semua ban lingkaran. Karena lingkaran itu selalu saja dinamis. Lingkaran itu selalu berputar. Kalian dari Jakarta ke sini banyak kotak, mual maju. Begitu banyak lingkaran, terus diulang. Karena lingkaran terus berulang, kalian sampai dari Jakarta ke Bandung, disampaikan oleh lingkaran. Makanya jangan di kotak, harus di lingkaran. Kotak itu lambang dari keterbatasan. Kotak itu lambang dari pemisahan. Jadi lingkaran. Yuk, saya tanya, Ka'bah bentuknya apa? Nah, tuh muter nanti kotak. Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Kalau saya dulu nanya, kan Ka'bah geometriknya kotak, kenapa kita muternya harus lingkaran? Itu adalah filosofisnya luar biasa. Makanya lingkaran luasnya 22/7 kali jari-jari. Yuk, 22/7 kali jari-jari. Keren banget. 22 itu adalah lambang dari Quran surat Al-Hajj, haji. Haji itu urusannya 7. Jari-jari. Pernah belajar matematika kan? Rumus lingkaran pi r kuadrat. Pi itu 3,14. 22/7 kali jari-jari. Harus 2 jari-jarinya. Kali jari-jari. Pusing sekalian. Keren banget. Kalau saya bahas lingkaran gak selesai. Apalagi kalau saya buktikan. Kenapa lingkaran itu 22/7 kali jari. Saya jelaskan pakai kalkulus. Nanti kalau yang mau, ayo kuliah. 10 SKS. Ya 10 SKS dihitung aja, 1 SKS kan 400.000. Baru nanti tahu, saya buktikan secara kalkulus. Gimana cara menghitung luas pakai kalkulus? Nah di situ ya pakai kalkulus, pakai integral. Kalau ada papan tulisnya sekarang saya buktikan.
Itulah pentingnya kita memiliki pengetahuan yang luas. Jangan terima hasil terus, kita ikut prosesnya.